Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Nafisah. Saya mahasiswi dari Universitas Labuhan Batu semester 6 Pendidikan Biologi. Di sini saya ingin membahas tentang pelajaran genetika molekuler. Adapun materi yang saya pilih ialah rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA adalah suatu upaya meletakkan DNA dari suatu organisme ke dalam DNA bakteri dengan menggabungkan dua atau lebih sekuens yang biasanya tidak akan terjadi bersama-sama melalui penyambungan gen. Dalam hal modifikasi genetik, itu diciptakan melalui pengenalan yang relevan DNA ke dalam DNA organisme yang ada seperti plasmid dan juga bakteri. Untuk kode atau mengubah ciri yang berbeda dengan tujuan tertentu seperti resistensi antibiotik. Ini berbeda dari rekombinasi genetika. Dalam hal itu tidak terjadi melalui sel tetapi direkayasa. Sebuah protein rekombinan adalah suatu protein yang dihasilkan dari DNA rekombinan. Yang selanjutnya ialah proses metode rekombinasi DNA. Sebenarnya ada 3 metode dalam proses rekombinasi DNA. Yang pertama yaitu metode transformasi DNA. Metode transformasi DNA adalah merupakan salah satu metode yang untuk memasukkan DNA ke dalam sel bakteri. Metode transformasi ini pertama kali dikembangkan untuk memindahkan sifat-sifat genetika yang membawa kenyataan DNA adalah bahan genetika. Meskipun transformasi telah dokumentasi untuk mempelajari pautan gen pada berbagai organisme, metode ini sekarang secara luas dipakai untuk mentransfer plasmid-plasmid dari kecil suatu galur bakteri ke galur lainnya. Prinsip dari transformasi adalah dengan ekstraksi DNA dari sel donor, kemudian dicampur dengan sel resipien yang telah dibuat rentan terhadap masuknya molekul DNA melalui pori atau saluran dalam dinding dan membran sel. Bila molekul DNA yang masuk berupa plasmid, maka replikasi plasmid dapat dimungkinkan dengan genom inang yang baru selama transformasi. Butuh 3 elemen kunci dari metode transformasi. Yang pertama, inang yang bersifat stabil. Yang kedua, membutuhkan vektor untuk mereplikasikan sendiri. Yang ketiga, membutuhkan seleksi dari sel inang yang biasa direplikasikan dengan gen yang biasa disebutnya adalah metode yang kedua, metode transduksi DNA. Metode transduksi DNA merupakan suatu proses transfeksi gen dengan menyisipkan fagi atau turunan dari bakteriofag lambda yang terdapat di dalam virus, atau hampir sama dengan proses transformasi. Selanjutnya, metode yang ketiga. Metode yang ketiga adalah metode konjugasi DNA. Merupakan suatu metode untuk menyatukan gen asing ke dalam DNA inang atau bakterial aphetical kromosom. Dasar dari plasmid konjugasi adalah yang pertama, merupakan bagian kecil dari episomal bakterial DNA yang memberikan suatu bakteri untuk mampu melalui proses penyatuan. Merupakan bagian kecil dari episomal bakterial DNA yang merupakan bagian suatu bakteri untuk mampu mengawali proses penyatuan dengan bakteri target. Yang kedua, batas cloningnya sama dengan 75 sampai 300 kb. Selanjutnya ialah teknologi DNA rekombinan. Pengertian teknologi DNA rekombinan secara klasik, analisis molekuler protein dan materi lainnya dari kebanyakan organisme ternyata sangat tidak mudah untuk dilakukan karena adanya kesulitan untuk memurnikannya dalam jumlah besar. Namun, sejak tahun 1970-an berkembang suatu teknologi yang dapat diterapkan sebagai pendekatan dalam mengatasi masalah tersebut melalui isolasi dan manipulasi terhadap gen yang bertanggung jawab atas ekspresi protein tertentu atau pembentukan suatu produk. Teknologi yang dikenal sebagai teknologi DNA rekombinan atau dengan istilah yang lebih populer adalah rekayasa genetika. Ini melibatkan upaya perbanyakan gen tertentu di dalam suatu sel yang bukan sel alaminya sehingga sering pula dikatakan sebagai cloning gen. Banyak divisi telah memberikan untuk mendeskripsikan pengertian teknologi DNA rekombinan. Salah satu di antaranya yang mungkin paling representatif di antara yang menyebutkan bahwa teknologi DNA rekombinan adalah pembentukan kombinasi materi genetik yang baru dengan cara penyisipan molekul DNA ke dalam suatu vektor sehingga memungkinkannya untuk terintegrasi dan mengalami perbanyakan di dalam satu sel organisme yang lain berperan sebagai sel inang. Teknologi DNA rekombinan mempunyai 2 segi manfaat. Yang pertama, dengan mengisolasi dan mempelajari masing-masing gen akan diperolehi pengetahuan tentang fungsi dan mekanisme kontrolnya.
Yang kedua, teknologi ini memungkinkan diperolehnya produk gen tertentu dalam waktu lebih cepat dan jumlahnya lebih besar daripada produksi secara konvensional. Pada dasarnya, upaya untuk mendapatkan suatu produk yang diinginkan melalui teknologi DNA rekombinan melibatkan beberapa tahapan tertentu. Tahapan-tahapan tersebut adalah isolasi DNA genomik atau kromosom yang akan diklon, pemotongan molekul DNA menjadi sejumlah fragmen dengan berbagai ukuran, isolasi DNA vektor, penyisipan fragmen ke dalam vektor untuk menghasilkan DNA rekombinan. Ini adalah tahapan rekombinasi DNA. Teknologi DNA rekombinan melibatkan beberapa teknik, diantaranya adalah teknik mengisolasi DNA, memotong DNA, menggabungkan atau menyambungkan DNA, serta teknik memasukkan DNA ke dalam sel hidup sehingga DNA rekombinan dapat bereplikasi dan dapat diekspresikan. Atau isolasi fragmen tunggal. DNA adalah proses pemisahan fragmen DNA target dari campuran fragmen DNA pengotornya. Hal ini penting dalam rekayasa genetik karena fragmen tersebut dapat digunakan untuk pelacak dalam mendeteksi gen DNA lain dan dapat dicongkokkan ke fragmen DNA lainnya. Tahap pertama adalah pemisahan fragmen yang ingin diisolasi dari fragmen lainnya dengan pemotongan menggunakan enzim restriksi atau hasil PCR, yang dilanjutkan dengan elektroforesis menggunakan gel agarose. Tahap selanjutnya adalah mendeteksi fragmen yang akan diisolasi dan memotong gel agarose yang mengandung fragmen tersebut. Tahap terakhir adalah mengisolasi fragmen DNA dari gel agarose dengan cara melewatkannya. Yang kedua, pemotongan gen. Restriksi plasmid merupakan proses pemotongan fragmen DNA pada sisus tertentu sesuai yang diinginkan dengan menggunakan enzim restriksi. Molekul DNA rekombinan tidak dapat dibuat dengan mudah tanpa adanya dua jenis enzim, yaitu enzim restriksi endonuklease yang berperan sebagai gunting untuk memotong DNA pada situs spesifik. Setiap enzim restriksi mengenali urutan spesifik dan memotong hanya di tempat-tempat tertentu dengan urutan bahasa tersebut. Enzim restriksi memotong DNA double strand dengan memutuskan ikatan kovalen dari antara fosfat dari satu deoksiribonukleotida dengan gula dari deoksiribonukleotida yang berbatasan. Sekian materi saya tentang rekombinasi DNA. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan semoga pembelajaran rekombinasi DNA ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.